Kisah tentang negeri leluhur Nusantara sebagai negeri Sabah sudah menjadi sebuah tuntutan yang mengakibatkan perdebatan di sekitar lingkup sejarawan dan peneliti. Sejalan dengan berjalannya waktu, tuntutan tersebut mendapat simpati dari berbagai pihak yang berminat dengan sejarah dan asal-usul leluhur Nusantara. Tuntutan ini menghubungkan antara Nusantara dengan negeri Sabah yang tercatat dalam berbagai catatan kuno dan naskah sejarah Nusantara. Berbagai faktor yang menimbulkan tuntutan bahwa Nusantara sebagai negeri Sabah adalah komponen di kawasan Nusantara yang diduga identik dengan nama Sabah atau Sabah. Beberapa contoh komponen wilayah ini seperti Wonosobo di Jawa Tengah dan Sabah di Malaysia. Tuntutan ini beranggapan bahwa adanya kesamaan istilah Sabah dan Sabah mengindikasikan adanya keterkaitan sejarah antara Nusantara dan negeri Sabah. Meskipun klaim ini terindikasi lemah, tetapi kita akan ungkap lebih lanjut dengan menyajikan berbagai bukti sejarah, serta catatan panjang sejarah dalam kajian bahasa yang bisa membantu kita untuk bisa lebih memahami dasar apa yang lebih kuat untuk klaim tersebut ataukah hanya sekedar kisah yang hanya spekulasi. Ada catatan-catatan sejarah dan penemuan arkeologis yang berkaitan dengan negeri Sabah, serta teori yang dihubungkan dengan Nusantara sebagai negeri Sabah. Yang pertama adalah catatan Kebranagas yang merupakan catatan yang berasal dari abad ke-14 dan menjadi sumber penting yang menjelaskan tentang kisah Ratu Kerajaan Sheba, yang bernama Ratu Mageda dari Utopia dan Raja Salomo. Sebuah catatan yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Ratu Sheba berkunjung ke Raja Salomo dengan membawa sebuah tabut perjanjian ke Utopia bersama Menelik I. Dalam tulisannya, David Alan Hubbard menjelaskan kisah ini dengan rinci. Catatan tersebut mengacu pada Utopia sebagai titik lokasi negeri Sabah. Tidak hanya itu saja, penemuan arkeologis di wilayah kawasan Yaman, Arab Selatan menunjukkan informasi lebih lanjut tentang adanya kerajaan Sabah di zaman kuno. Menurut catatan Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman dalam buku David and Solomon, In Search of the Bible as Sacred Kings and the Roots of the Western Tradition, yang menjelaskan lokasi negeri Sabah berlokasi di Arabia Selatan. Akan tetapi walaupun bukti arkeologis serta beberapa catatan sejarah lebih mendukung keberadaan Sabah di kawasan Arab Selatan, klaim Nusantara sebagai Sabah tidak bisa dikatakan lemah. Ada beberapa catatan kuno masih mengatakan bahwa Nusantara adalah negeri Sabah. Laporan dari ekspedisi Giovanni Marignolli, seorang musafir Katolik pada masa abad ke-14, memberikan info menarik tentang lawatannya ke negeri Sabah di tengah perjalanan Giovanni Marignolli dari Cina kembali menuju Italia. Marignolli dalam catatannya mengatakan bahwa dia berkunjung ke negeri yang disebut dalam kitab suci dan masih dipimpin seorang ratu. Marignolli menggambarkan negeri tersebut berada pada pulau paling indah di dunia. Istananya berhias gambar historis yang memukau, digunakan kereta dan gajah yang melimpah ruah, serta keberadaan gunung yang tinggi yang disebut Gibeb atau yang diberkati. Meskipun keterangan tentang letak negeri Sabah yang dikunjungi Marignolli juga masih menjadi sebuah perdebatan. Beberapa ahli mengatakan bahwa dimungkinkan lawatannya ke Jawa. Utamanya Majapahit didasarkan dengan waktu yang tepat dengan masa kejayaan Majapahit pada masa itu. Kondisi ini memberikan komponen pendukung klaim bahwa Nusantara masih punya potensi sebagai negeri Sabah. Dalam rangka usaha lebih dalam memahami bahwa Nusantara sebagai negeri Sabah bukan hanya didasarkan pada catatan ekspedisi perjalanan dan penemuan arkeologi saja yang akan menjadi fokusnya. Namun juga sumber lain yang bisa menggali kaitan antara kawasan Nusantara dengan negeri Sabah. Satu dari beberapa sumber yang menguatkan klaim bahwa Nusantara merupakan negeri Sabah adalah sebuah catatan Tuhfat Al-Nafis karya tulis Raja Ali Haji. Kemudian manuskrip ini diterjemahkan oleh Virginia Matheson Hooker pada tahun 1982. Dalam manuskrip ini mengungkapkan bahwa para raja Bugis yang melaksanakan sebuah perjalanan dari tanah Bugis ke barat berasal dari Siti Malangkik, seorang ratu dari negara yang bernama Luwu. Budaya dan tradisi Bugis memunculkan dugaan bahwa Ratu Siti Malangkik adalah seorang ratu yang berasal dari Putri Balkis Ratu Seba yang merupakan istri dari Nabi Sulaiman. Catatan manuskrip ini menunjukkan sebuah kaitan sejarah antara Nusantara dengan negeri Sabah yang memberikan beberapa kemungkinan hubungan antara dua wilayah tersebut. Dari sumber lain yang menunjukkan pandangan menarik adalah sebuah manuskrip kuno Geografi karya tulis oleh Ptolemy.
Dalam manuskrip ini, kawasan Nusantara diidentifikasikan sebagai negeri Sabadaibe. Hal ini menambahkan sebuah dimensi baru dalam rangka klaim Nusantara sebagai negeri Sabah. Catatan lain adalah catatan Cina kuno yang menyebutkan bahwa wilayah kawasan Laut Selatan atau Nanhai yang sekarang kita kenal menjadi Nusantara atau Indonesia sebagai Sipo atau Copo. Catatan-catatan baik Tufat Al-Nafis maupun Tegografi memuat informasi lain yang bisa menambah pandangan mengenai Nusantara merupakan negeri Sabah. Walaupun beberapa pendapat dan multitafsir masih dibutuhkan guna memperoleh pandangan yang lebih akurat lagi. Keberadaan beberapa catatan tersebut mengindikasikan bahwa klaim Nusantara sebagai negeri Sabah bukan hanya lahir dari klaim toponim atau topografi saja, namun juga dari beberapa sumber sejarah dan budaya yang beraneka ragam. Menginterpretasikan beberapa sumber tersebut, dengan beberapa temuan sebelumnya, ide Nusantara sebagai negeri Sabah semakin menambah kompleks dan menarik. Sebuah ide yang menariknya adalah analisa bahasa yang mengaitkan arti pagi dalam sebuah sebutan bagi Nusantara. Sangat penting untuk lebih memahami bahwa ada hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab, terutama dalam arti pagi. Dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang, kita menggunakan dua kata yang mengarah pada awal mula hari yaitu pagi dan subuh. Akan tetapi melalui metode bahasa, kita coba menarik keterkaitan antara kata subuh yang berasal dari morfologi Sabah dalam bahasa Arab yang bermakna pagi. Hipotesis ini menunjukkan indikasi kemungkinan adanya linguistik bahasa Arab yang mempengaruhi untuk memilih kata subuh. Mengacu dari ide Nusantara sebagai negeri Sabah, hipotesa yang lahir adalah Sabah dalam bisa bermakna negeri pagi. Pengertian ini muncul untuk lebih memberikan arti yang lebih mendalam dan bentuk gambaran dari ciri geografis dan budaya Nusantara. Dengan memperhatikan bahwa letak Nusantara di kawasan timur dan merupakan lokasi di mana matahari terbit pertama di Indonesia. Pengakuan negeri pagi mempunyai karisma tersendiri sebagai identitas Nusantara kuno untuk lebih memperkuat hipotesa ini. Kita bisa memperhatikan beberapa contoh toponim di kawasan Nusantara yang juga mempunyai arti pagi. Di kawasan timur Nusantara, tepatnya di Sulawesi, ada beberapa toponim yang mengindikasikan arti pagi, contohnya Mori beserta macam bentuknya seperti Boni dan Poni. Selain daripada itu, terdapat pula contoh seperti Woli dan Moni yang bisa bermakna sebagai manusia pagi dalam bahasa daerah setempat. Di wilayah sekitar juga banyak yang mendukung hipotesa ini seperti penduduk asli Selandia Baru yang kita kenal suku Maori. Suku Mori di Sulawesi Tengah. Pulau Mori di muara-muara Sungai Malili di Luwu Timur juga ikut serta memperkuat hipotesa ini. Beberapa bukti toponim dengan arti pagi juga berakibat langsung terhadap penemuan budaya dan simbol Nusantara. Seperti corak ukuran pada rumah di Toraja yang mengimplikasikan sosok ayam jantan dan matahari. Menggambarkan betapa pentingnya simbol pagi dalam budaya setempat. Selain daripada itu, bentuk penghormatan pada matahari terbit seperti yang dijalankan di Bali dengan sebutan Suryanti Tiangga menunjukkan pengaruh arti pagi dalam keseharian masyarakat. Sementara itu, simbol-simbol visual bahasa juga mempunyai peranan penting dalam menggali makna budaya di wilayah Sulawesi Selatan. Kita juga akan dapat menemukan nama kota Makale yang mempunyai arti pagi. Nama tersebut bukan hanya sekedar identifikasi geografis namun menggambarkan ide mengenai awal mula hari, harapan baru, dan kecerahan. Adanya nama Makale sebagai ibu kotanya Kabupaten Tanah Toraja melahirkan hubungan budaya dengan makna pagi sebagai elemen yang melekat dalam identitas kawasan tersebut. Dalam narasi ini, simbolik pagi pada budaya Toraja dan nama Makale sebagai nama kota mempunyai hubungan dengan klaim bahwa Nusantara merupakan negeri Sabah. Simbol pagi bukan hanya sekedar gambaran visual atau hanya kata, namun merupakan sebuah cerminan nilai budaya yang agung. Dengan demikian, analisa bahasa yang mengaitkan arti pagi dalam sebutan Nusantara dan interpretasi hipotesa negeri pagi yang disertai beberapa bukti toponim yang mendukungnya, mampu membuat dimensi baru pada klaim Nusantara sebagai negeri Sabah. Sebagai penutup, kita harus mengakui bahwa klaim terhadap negeri Sabah mempunyai daya pikat serta potensi untuk lebih memahami tentang sejarah di wilayah ini. Kita bisa memperhatikan bahwa klaim tersebut berdasar pada beberapa toponim di Nusantara yang dianggap sama dengan nama Sabah atau Sabah. Meskipun hal ini juga berbenturan terhadap tantangan berupa adanya etnonim dan toponim sejenis di wilayah lain di seluruh penjuru dunia.
Walaupun klaim tersebut tidak lemah 100%, kita butuh pertimbangan dengan kehati-hatian dengan bermacam sumber serta konteks sejarah yang ada. Hingga ujungnya, bangsa Nusantara merupakan bangsa pagi yang dalam perjalanan sejarahnya sudah merangkai berbagai cerita keberanian dan kebijaksanaan seperti sinar matahari yang menghidupkan dunia. Pemahaman filosofi sebagai dasar spirit peradaban manusia sepanjang ribuan tahun juga sudah tersimpan dalam catatan himne tertua Veda, yakni pada himne 1115 Rigveda. Dalam himne tersebut, konsep untuk penghormatan khusus pada matahari terbit jelas dipaparkan dengan simbol-simbol yang merupakan cerminan penghilangan kegelapan, pemberian pengetahuan, kebaikan, dan kehidupan. Filosofi tersebut melewati batas waktu dan budaya, menerangi peradaban manusia selama ribuan tahun, termasuk dalam memaknai identitas serta sejarah Nusantara. Mari kita menyambut mentari dengan spirit yang serupa, menerangi semua langkah kita dalam merawat warisan budaya dan berpesta dalam rangka merayakan identitas yang bersinar sebagai negeri pagi.